Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menyampaikan pemaparan materi mengenai daur ulang sampah di dalam pendidikan lingkungan hidup di sekolah dasar. Nah, secara garis besar, sampah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sampah organik dan yang kedua sampah anorganik. Yang pertama, sampah organik. Sampah organik yaitu sampah yang dapat didaur ulang. Nah, kenapa sampah organik dapat didaur ulang? Itu karena sampah organik merupakan sampah yang berupa sisa-sisa makanan. Selain sisa-sisa makanan yang terdapat di dapur, sampah organik juga bisa dari sampah-sampah yang ada di sekitar halaman kita. Contohnya dedaunan yang jatuh dari pohon. Yang kedua ada sampah anorganik. Nah, sampah anorganik ini terbagi menjadi 3 contoh. Ada logam, kertas, dan plastik. Nah, ketiga contoh itu dapat didaur ulang. Tetapi contoh dari ketiga sampah anorganik itu sulit untuk dihancurkan karena sulit untuk terurai, seperti itu. Nah, selanjutnya, supaya sampah tidak semakin banyak di dalam lingkungan kita bisa menggunakan pengelolaan ataupun dengan mengadakan program 3R. Yang pertama ada reduce, reuse, dan recycle. Nah, ketiga program ini yaitu yang pertama ada reduce. Reduce itu mengurangi. Dengan cara untuk mengatasi berkembangnya sampah itu kita bisa mengurangi dengan cara mengurangi bahan-bahan yang terbuat dari seperti logam, kertas, plastik. Nah, contohnya kita bisa menggunakan ataupun membawa tas belanjaan dari rumah kita sendiri. Misalkan kita mau belanja nih. Nah, kita bisa menggunakan barang-barang ataupun kita bisa membawa tas sendiri yang terbuat dari kain dari dalam rumah, sehingga tidak menimbulkan atau tidak ketika di perjalanan di pasar itu tidak banyak kantong plastik yang diberikan sama pedagang. Nah, yang kedua ada reuse, yaitu menggunakan kembali. Misalnya dengan cara kita menggunakan kembali barang ataupun sampah yang kemarin tidak terpakai, tetapi bisa digunakan kembali. Contohnya, kita bisa menggunakan buku bekas yang masih terdapat halaman kosong digunakan kembali. Nah, yang kedua, kita bisa menyumbangkan barang-barang kita yang sudah tidak terpakai kepada orang-orang yang membutuhkan, tetapi barang-barang yang kita sumbangkan itu masih layak pakai. Nah, yang ketiga ada recycle. Recycle itu mendaur ulang. Contohnya, kita mendaur ulang sampah plastik. Nah, sampah plastik itu bisa kita gunakan seperti kayak tempat pensil. Terus misalkan ada kertas, kita bisa menggunakan seperti hiasan-hiasan di dinding, seperti itu. Nah, untuk yang lainnya kita bisa menggunakan contohnya mendaur ulang, misalkan ada baju yang sudah tidak terpakai atau kekecilan, misalkan ada yang sobek-sobek. Nah, kita bisa gunakan menjadi tas. Tas itu bisa buat tas belanjaan kita. Nah, sampah-sampah yang ada di sekitar kita itu bisa digunakan kembali. Nah, untuk mengurangi sampah, kita bisa mendaur ulang sampah-sampah yang ada di sekitar kita. Contohnya sampah organik. Sampah organik kan merupakan sampah-sampah yang dapat didaur ulang dengan contohnya kompos. Nah, sampah organik itu bisa digunakan untuk bahan dasar dari pembuatan kompos. Nah, kompos itu bermanfaat untuk kesuburan tanah. Misalkan kita mau bercocok tanam, kita bisa menggunakan si pupuk kompos tersebut untuk menyuburkan tanah. Nah, cara pembuatannya yaitu kita yang pertama yang pasti menyiapkan bahan-bahan tersebut. Yang pertama, menyiapkan bahan makanan yang tersisa ataupun sisa-sisa bahan makanan seperti kayak kulit pisang, sayur-sayuran yang sudah tidak terpakai atau yang busuk juga bisa, semua bahan makanan yang busuk. Yang kedua ada larutan EM atau efektif mikroorganisme. Terus ada dedak dan yang lainnya. Nah, selanjutnya dengan menggunakan bahan tong ataupun drum, tapi bahan itu harus bahan plastik supaya lebih mudah untuk proses si pembuatan komposnya itu. Nah, cara pembuatan pupuk kompos tersebut yaitu yang pertama, kita menyiapkan drum. Nah, letakkan drum atau tong plastik itu di suatu tempat. Terserah kalian bisa di mana, atau supaya tidak bau busuk, kalian bisa menghindari atau menjauhkannya dari jangkauan, seperti di belakang rumah juga bisa, ataupun di halaman. Yang kedua, masukkan semua bahan makanan organik, seperti yang tadi kayak kulit pisang, terus sisa-sisa bahan makanan. Nah, yang kedua, masukkan larutan EM ataupun
yang efektif mikroorganisme. Setelah itu masukkan dedak, bubuk gergaji juga bisa. Nah, setelah memasukkan semua bahan-bahan untuk pembuatan kompos tersebut, kita tutup drum tersebut. Nah, setelah 1 minggu kemudian, kita bisa mengaduk si bahan-bahan tersebut sampai merata. Kita tutup lagi, pokoknya setiap 1 minggu sekali si drum itu harus selalu diaduk, jangka waktunya setiap 1 minggu sekali. Nah, proses pengomposan itu berlangsung lama sekitar 2 minggu. Setelah itu, untuk proses pematangan si komposnya tersebut, kita bisa diamkan selama 5-7 hari, ya sekitar 1 minggu. Terus itu kan tadi daur ulang sampah organik. Nah, selanjutnya kita bisa mendaur ulang sampah anorganik ataupun sampah-sampah plastik. Nah, sampah plastik, kita ambil contoh seperti botol plastik. Nah, botol plastik tersebut kita bisa menggunakan tempat pensil yang bisa kita bawa ke sekolah. Kita bisa mempercantiknya dengan segala ukiran yang kita bisa. Selain tempat pensil, kita juga bisa membuat kayak celengan kita. Nah, selain itu kita bisa membuat celengan dari situ. Nah, selain plastik, kita juga bisa menggunakan bahan kertas, misalkan dari koran. Kita bisa membuat berbagai macam kerajinan tangan dari koran. Seperti contohnya kayak bunga dari koran. Terus korannya itu bisa kita warna juga bisa dari cat bahan makanan yang lebih intinya tidak berbahaya bagi anak usia dini. Ini kan pembelajaran PLH di sekolah dasar. Jadi kita bisa menggunakan semua bahan-bahan yang tidak berbahaya untuk mereka gitu. Nah, untuk pembuatan kerajinan tangan tersebut, kita saksikan yang satu ini. Hello, 여긴 2012년 2월 아주 추운 겨울이야. Where are you? 얼마나 가까이 와 있니? 그토록 원하던 꿈에 여기 난 아직 넘어지고 돌고 다치고 지쳐서 일어설 힘조차 없어. 그치만 넌 날 보고 웃겠지. Hello to myself, hello to myself. 울지 말라고 날 위로해줄래. Hello to myself, hello to myself.
웃어줄래 Hello to myself Hello to myself 꿈꾸던 날 잊지 말아줄래 Hello 여긴 2012년 2월 아주 추운 겨울이야 Hello 여긴 2012년 2월 아주 추운 겨울이야 Where are you 얼마나 가까이 와 있니 그토록 원하던 꿈에 여기 난 아직 넘어지고 돌고 다치고 지쳐서 일어설 힘조차 없어 그치만 넌 날 보고 웃겠지 웃어줄래 Hello to myself Hello to myself 꿈꾸던 날 잊지 말아줄래 Hello 여긴 2012년 2월 아주 추운 겨울이야 날 위로해줄래 Hello to myself Hello to myself 할 수 있다고 넌 말해줄래 Hello hello 울지 마 Hello hello 일어나 How are you 어떤 이 꿈을 이룬다는 건 정말 꼬집어도 아프지 않니 어쩌면 이제 내겐 평범한 일상 Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.